Halo guys, perkenalkan nama saya Yohanes Musyarta. Kali ini kita akan membahas mengenai kapan sepak bola masuk ke Indonesia. Mari kita belajar mengenai sejarah sepak bola di Indonesia. Sebagai olahraga yang paling digemari di dunia, sepak bola menjadi salah satu olahraga yang populer di Indonesia. Tapi tahukah kamu kapan sepak bola mulai dimainkan di Indonesia? Baik, kita akan bahas sejarah awalnya. Menurut catatan sejarah, sepak bola untuk pertama kalinya dimainkan di Inggris pada abad ke-12. Namun lantaran saat itu sepak bola lebih mengarah ke tindak kekerasan akibat diperbolehkan menggunakan tangan, akhirnya Raja Edward III melarang kegiatan sepak bola pada tahun 1365. Sampai akhirnya, sepak bola baru kembali dimainkan di Inggris pada tahun 1815. Kali ini sudah lebih modern, di mana sudah ada aturan resmi yang dibentuk oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris yang bernama FA. Setelah itu, barulah sepak bola benar-benar lepas landas dan mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia di bawah naungan Federation International de Football Association atau yang disingkat sebagai FIFA, yang dibentuk pada 21 Mei 1904. Lalu bagaimana sejarahnya sepak bola bisa sampai ke Indonesia? Dan bagaimanakah kemudian olahraga ini menjadi salah satu yang paling digandrungi oleh masyarakat tanah air? Yuk kita simak sejarahnya. Sejarah sepak bola Indonesia. Sejarah sepak bola Indonesia dimulai pada tahun 1914, tepatnya pada masa penjajahan Hindia Belanda. Pada awal perkembangannya, sepak bola hanya dimainkan oleh orang-orang Belanda, terutama di kota-kota besar. Namun sepak bola kemudian menjalar ke warga lokal yang berada di kota besar. Para pelajar Indonesia pun juga mulai tertarik dengan bermain sepak bola. Hingga akhirnya olahraga atau permainan ini berkembang dengan pesat ke banyak pulau di Nusantara. Tak hanya sekadar hobi, sepak bola mulai dianggap serius oleh orang-orang Belanda yang ada di Indonesia. Akhirnya dibuatlah asosiasi pertama sepak bola di Indonesia yang diberi nama Netherlands Indisch Football Bond atau disingkat NIVB. Tak ingin ketinggalan, warga pribumi yang juga menggilai olahraga ini kemudian membuat organisasi sepak bola yang menggunakan bahasa Indonesia antara tahun 1120 dan 1130. Ada dua organisasi sepak bola Indonesia, yaitu Netherlands Football Bond atau VVV yang lebih dikenal dengan Persis Solo, dan Bandung's Indonesian Football atau BIVB atau yang akhirnya dikenal sekarang sebagai Persib Bandung. Sejarah awal PSSI. Dengan bermunculnya sejumlah organisasi sepak bola di sejumlah daerah, seorang insinyur asal Indonesia, Suratin Sastrodugondo, akhirnya berinisiatif untuk menyatukannya ke dalam sebuah organisasi sepak bola yang kemudian diberi nama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia atau disingkat PSSI. Istilah sepak raga ini kemudian diganti dengan sepak bola dalam Kongres PSSI di Solo pada tahun 1950. PSSI didirikan di Yogyakarta pada 19 April 1930. Suratin pun mengklaim bahwa inisiatifnya mendirikan PSSI sendiri adalah untuk melawan diskriminasi Belanda yang dilakukan oleh NIVB. Hal tersebut ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul Melawan Kolonialisme Belanda dengan Sepak Bola Kebangsaan. 1 tahun setelah kedirikan, PSSI kemudian menyelenggarakan kompetisi sepak bola pertamanya pada tahun 1931. Saat itu 7 klub lokal anggota PSSI ikut serta dalam kompetisi besutan PSSI yang dikenal dengan nama Student World One. Turnamen perdana tersebut digelar di alun-alun Keraton Solo. Setelah sukses menggelar kompetisi perdananya, PSSI kembali menggelar kompetisi tahunan di sejumlah kota besar. Namun sejumlah aksi militer di Indonesia seperti pembatasan wilayah dari Jepang hingga agresi militer Belanda pasca kemerdekaan kerap menyulitkan penyelenggaraan turnamen. Makanya itu pada tahun 1951, 6 tahun setelah Indonesia merdeka, PSSI secara resmi mengadakan kompetisi yang dikenal dengan nama Kejuaraan Nasional atau Kejurnas PSSI. Inilah yang kemudian mengawali bergulirnya kompetisi Indonesia seperti Divisi Utama, Perserikatan, Galatama, Liga Indonesia, dan kini Liga 1. Yap, begitulah sejarah singkat mengenai sejarah dan perkembangan sepak bola di Indonesia. Dan kita berharap suatu hari nanti sepak bola Indonesia bisa maju layaknya beberapa negara di luar sana dan bisa menembus Piala Dunia yang akan datang. Baik, sekian video motion graphic dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dadah.